Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Hasto Kristianto dihukum 7 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Tuntutan itu dibacakan dalam sidang dugaan tindak pidana korupsi. Informasi lainnya pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut opsi operasi militer selain perang bisa dipertimbangkan jika diplomasi gagal membebaskan WNI yang ditahan di Myanmar. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara terkait pengurusan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 hingga 2024 Harun Masiku. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara terkait pengurusan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 hingga 2024 Harun Masiku. Jaksa Penuntut Umum dari KPK menilai Hasto terbukti bersalah karena menyuap eks-komisioner KPU Wahyu Setiawan bersama-sama Harun Masiku dan merintangi penyidikan. Selain hukuman penjara, jaksa juga menuntut Hasto membayar denda 600 juta rupiah. Namun jika Hasto tidak membayar, hukuman tersebut akan diganti dengan 6 bulan penjara. Jaksa menyebut Hasto bersalah melanggar pasal 21 Undang-Undang Tipikor junto pasal 65 ayat 1 KUHP dan pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang menjadi buron sejak 2020. Hasto memerintahkan Harun Masiku merendam ponsel agar tak terlacak KPK saat operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Hasto juga disebut memerintahkan Harun Masiku berada di kantor DPP PDIP agar tak terlacak KPK. Selain itu, Hasto juga disebut memerintahkan anak buahnya untuk menenggelamkan ponselnya menjelang diperiksa KPK. Akibat perbuatan Hasto, hingga kini Harun Masiku belum tertangkap. Presiden Prabowo mengusulkan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekah saat kunjungan ke Arab Saudi. Proyek seluas 50 hektar ini disambut baik oleh Pangeran Mohammed bin Salman dan akan dikelola Indonesia selama 100 tahun untuk meningkatkan kenyamanan jemaah. Presiden Prabowo Subianto membawa misi strategis dalam kunjungan kenegaraannya ke Arab Saudi. Salah satunya adalah rencana ambisius membangun Kampung Haji Indonesia di kota Mekah. Gagasan ini telah disampaikan secara langsung kepada putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, dan mendapat sambutan positif. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa Pangeran MBS telah menyetujui permintaan Presiden Prabowo terkait kawasan permukiman haji.
Dalam pembicaraannya dengan MBS, Presiden Prabowo juga menyinggung tingginya angka kematian jemaah haji Indonesia yang disebut mencapai 14% karena padatnya jumlah jemaah. Meski disampaikan dengan nuansa santai, menurut Nasaruddin, Prabowo menekankan pentingnya perlindungan dan kenyamanan bagi jemaah asal Indonesia. Sebagai langkah lanjutan, pemerintah akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam proyek pembangunan kampung haji. Kepala Badan Penyelenggara Haji Muhammad Irfan Yusuf menyatakan tim tersebut akan mulai bekerja setelah Presiden kembali ke tanah air. Konsep kampung haji telah diungkap sejak Desember 2024 oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Romo Muhammad Syafi'i. Rencana ini mencakup pembangunan kawasan seluas 50 hektar di Jabal Umar, Mekah, yang disebut sebagai konsesi Arab Saudi untuk Indonesia selama 100 tahun. Kawasan ini akan menjadi pusat layanan terpadu untuk jemaah Indonesia, baik untuk ibadah haji, umroh, maupun ziarah, dengan mengedepankan aspek kenyamanan, keamanan, dan efisiensi. Prabowo disebut juga berkomitmen merasionalisasikan biaya haji 2025 dengan memastikan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Tim penyidik KPK menggeledah rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan barang bukti berupa uang 2,8 miliar rupiah dan 2 pucuk senjata api. Tim penyidik KPK menggeledah rumah Kadin PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting, yang berada di Perumahan Royal Sumatera, Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan pada Selasa 2 Juli. Penggeledahan tersebut berlangsung selama 7 jam. Mulai pukul 9.30 hingga 16.40 waktu Indonesia Barat. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, penggeledahan itu terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR serta Satuan Kerja Pembangunan Nasional atau Satker PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Dari penggeledahan ini, KPK mengamankan uang 2,8 miliar rupiah dan 2 senjata api dari kediaman Topan. Sebelum menggeledah kediaman Topan, KPK juga menggeledah sebuah kantor terkait perkara yang sama. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka, yakni Topan selaku Kadin PUPR Sumatera Utara, Rasuli Effendi Siregar selaku Kepala UPTD Gunung Tua, PPK Satker PJN Wilayah 1 Sumatera Utara Helianto, M. Hakirun Pilang selaku Dirut PT DNG, dan M. Raihan Dulasmi Pilang selaku Direktur PT RN. Tim melakukan penggeledahan di rumah tersangka TOP. Dalam penggeledahan tersebut, tim mengamankan sejumlah uang senilai sekitar 2,8 miliar. Tim juga mengamankan
2 senjata api yang tentu nanti juga akan dikoordinasikan oleh KPK dengan pihak kepolisian. Yang pertama pistol Beretta ya, dengan amunisi 7 butir, dan jenis kedua senapan angin dengan jumlah amunisi airgun pellets sejumlah 2 pak. Mengenai asal dari senjata api tersebut nanti akan didalami oleh penyidik. Ribuan buruh ricuh di depan PT Yamaha Music Cikarang Barat usai memaksa menemui manajemen terkait PHK sepihak. Ketegangan mereda setelah negosiasi dengan polisi, namun aksi berlanjut dengan tuntutan pembatalan PHK dan intervensi pemerintah. Saya gantinya saya. Itu lepasin di dalam gantinya saya. Duduk. Aksi unjuk rasa ribuan buruh yang digelar di depan PT Yamaha Music Manufacturing Indonesia, kawasan industri MM 2100 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi pada Kamis 3 Juli malam ricuh. Masa aksi terlibat saling dorong hingga nyaris baku hantam dengan petugas keamanan. Kericuhan terjadi saat massa buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Bekasi Melawan bertahan hingga larut malam dan memaksa untuk bertemu dengan pihak manajemen perusahaan. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak perusahaan menolak untuk menemui massa. Ketegangan sempat memuncak, namun berhasil diredam setelah aparat kepolisian melakukan negosiasi dengan para pengunjuk rasa dan aksi berlanjut damai. Dalam aksinya, para buruh mendesak PT YMMI untuk membatalkan pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dinilai dilakukan secara sepihak terhadap 2 karyawan perusahaan. Kita sudah punya komitmen bahwa kita akan terus menerus. Sekarang ini kita buktikan bahwa kita serius untuk mempercepat masa ini selesai. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa proses PHK-nya ini tidak sah. Sudah ada surat penjelasan bahwa perusahaan tidak bisa mem-PHK ketua PUK-nya dengan alasan telah terlapor. Itu sudah kita jelas. Jadi kita memang akan siap terus itu menanti kapan perusahaan akan melakukan kesepakatan. Kita tidak mau lagi berunding, kita tidak mau lagi bernegosiasi. Tuntutan kita adalah pekerjakan kembali ketua dan sekretaris PUK Yamaha. Memang juga ada dasarnya sih mas, itu perusahaan itu mengecek ataupun mempermalukan karyawannya. Dia menganggap ada dasarnya karena diatur di PKP pasal 61 ayat 9. Ketika pekerja dilapor kursi bisa di PHK. Itu tidak diterima karena bertentangan dengan undang-undang, dan pendapat kita diperkuat dengan surat penjelasan dari kementerian. Nah, makanya hari ini ya kita ulangi, dan kita hari ini benar-benar menuntut perusahaan membatalkan PHK-nya karena sudah keluar juga anjuran dari Dinas Kerja yang memerintahkan untuk memperpanjang kembali. Kita gini, jadi sekali lagi kita menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Yamaha ini adalah bentuk kriminalisasi aktivis serikat pekerja, serikat buruh. Ya, karena kenapa? Saudara Bambang dan Wiwin ini clear bahwa dia menjalankan tugas atau kapasitasnya sebagai ketua dan sekretaris pimpinan unit kerja serikat pekerja yang ada di PT Yamaha, yang dimana pasal itu tentang mekanisme kenaikan upah tahun 2025. Nah, ini clear. Nah, terkait dengan sekarang pihak perusahaan dengan alibi bahwa saya melalui mekanisme PPHI, ini kan sebenarnya bentuk salah satu intimidasi gitu ya, intimidasi kepada si Bambang dan Wiwin, supaya akhirnya apa, bahwa dengan apalagi saat ini sudah absennya sudah sudah diblok, sudah upah sudah tidak dibayarkan,
Nah ini kan bentuk intimidasi dalam bentuk supaya apa? Bahwa mereka supaya artinya menerima tentang kompensasi yang ditawarkan oleh pihak perusahaan. Nah upaya ini kita anggap adalah sebagai bentuk tadi, bentuk intimidasi yang dilakukan oleh Yamaha kepada Bambang dan Wiwin. Maka untuk itu kami akan melakukan perlawanan secara terus-menerus sampai kapan? Sampai dibatalkannya PHK itu kan tidak unsurnya tidak terpenuhi terkait dengan pelaporan pidana. Kan sama-sama kita ketahui dasar pidana perusahaan bisa mem-PHK itu adalah pasal 158 gitu ya, 158 Undang-Undang 13 yang sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun itu tertuang di dalam PKB PT Yamaha. Tapi catatannya bahwa yang pidana yang dimaksud adalah setelah ada putusan pengadilan. Nah, faktanya sampai hari ini kan baru kita dibuat LP dan baru di BAP, tapi itu dasar. Memang kita anggap itu adalah kriminalisasi gitu. Rencana ke depan itu juga bakal ada pemanggilan pihak perusahaan ke ya, kita informasi malam hari ini tadi ya, dan karena kemarin Pak Wakil sudah memanggil kedua belah pihak dan tadi yang disampaikan oleh Ketua Umum Bung Haji Bais bahwa dikasih waktu 2x24 jam, faktanya itu juga diabaikan. Maka tadi siang kita sudah jelas sampaikan juga ke pihak kepolisian termasuk dengan pihak unsur pemerintah daerah bahwa kalau pemerintah daerah hanya Pak Wakil Bupati yang membantu menyelesaikan ini, saya yakin tidak akan ada selesai. Kita minta langsung pemimpin atau pimpinan daerah, Pak Bupati untuk mengambil alih peran ini. Karena kenapa? Bahwa untuk menjaga kondusivitas wilayah. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa jangan kami kaum buruh yang disalahkan terkait dengan nanti menjaga pengembangan investasi segala macam terkait dengan aksi-aksi ini. Harusnya dilihat dari kronologis awalnya. Siapa yang bersalah gitu. Bahwa yang bersalah jelas-jelas adalah manajemen memaksakan kehendaknya. Apa sih susah 2 orang, dan bahkan teman kami ini kan tinggal hitungan tahun lagi lah, 3 tahun lagi sudah pensiun. Kenapa dipaksakan seperti apa? Kita sudah minta sebelumnya sudah bertahun lebih. Maka dalam kesempatan ini tadi saya informasi dari Pak Kapolres dan langsung dari Pak Bupati malam hari tadi bahwa besok kami dijanjikan jam 10 tadi ada undangannya bahwa kami dari pimpinan Serikat Pekerja dari Aliansi Mobilisasi Melawan dipanggil oleh Pak Bupati untuk diselesaikan bersama-sama dengan pihak Yamaha Musik Asia. Itu yang bisa terjadi tersebut. Nah, meskipun tadi Pak Kapolres termasuk dari unsur pemerintah daerah minta untuk besok tidak ada aksi, tapi kami berpikir tadi ada kejadian yang sangat luar biasa sampai terjadi pemukulan, pemborgolan oleh aparat kepolisian. Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Apresiasi dari kepolisian. Harusnya jangan dong kami kaum buruh kan menuntut hak yang itu hak kami. Kenapa representasi seperti ini pihak kepolisian? Ini yang kita sayangkan. Kita mohon juga ke pihak kepolisian. Oke lah, jangan terlalu keras kepada kami. Kami jelas kok menuntut ini bukan tanpa dasar gitu, tanpa dasar. Harusnya pihak pengusaha dong ataupun pihak manajemen yang disalahkan gitu. Ya, tapi tadi juga langsung tadi Pak Kasat Sabara dan Pak Kasat Intel sama Pak Kapolsek tadi juga ketemu dengan kita ya, ada miskomunikasi alasannya gitu. Tapi ya sangat disayangkan gitu. Sangat disayangkan kenapa harus kejadian seperti ini. Dan anggota kami kan sebenarnya tidak melakukan anarkisme. Kenapa ada pemukulan, ada pemborgolan? Maka ya ini saya pikir untuk jadi sebagai dasar udah lah, jangan-jangan seperti ini lagi terjadi. Kita juga memahami kondisi itu kalaupun tapi sangat menyayangkan kejadian ini bisa terjadi sampai terjadi pembunuhan dan pemukulan. Mas, untuk malam ini bisa ditekankan untuk dari pihak manajemen sendiri artinya mengabaikan dari teman-teman masa aksi ini ya? Betul. Ya, jadi sampai malam hari ini kan manajemen tetap acuh tak sebagainya gitu. Dia hanya mengandalkan kan ada mekanisme perselisihan, ikutin itu kan gitu. Yang saya sampaikan itu adalah salah satu bentuk intimidasi kepada si pekerja Indonesia, Bambang dan Wiwin yang di PHK. Kalau buat kita memang minta kan sebenarnya saudara Bambang dan Wiwin ini apa yang dilakukan ya gitu. Kita itu sama Massa menilai tindakan PHK tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka juga meminta pemerintah untuk turun tangan dan bersikap tegas dalam menyelesaikan polemik PHK yang dinilai melanggar hak-hak pekerja. Seorang kakek berumur 77 tahun di Kabupaten Indragiri Hilir Riau nekat melakukan tindakan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Untuk memuluskan aksinya, korban diiming-imingi dengan sejumlah uang.
seorang kakek berumur 77 tahun di Kabupaten Indragiri Hilir, Inhil, Riau, nekat melakukan tindakan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Untuk memuluskan aksinya, korban diiming-imingi dengan sejumlah uang. Inilah sosok seorang kakek yang sudah renta pelaku pencabulan anak di bawah umur. Petugas menggiringnya ke ruang pemeriksaan untuk mengorek keterangan terkait aksi pencabulan yang dilakukannya. Pelaku berinisial AW. Ini nekat melakukan pencabulan terhadap korbannya yang masih berumur 15 tahun. Perbuatan bejat ini dilakukan berulang kali di rumahnya sendiri yang terletak di Desa Simpang Gaung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Aksi pencabulan yang dilakukan pelaku terbongkar pada Rabu 25 Juli 2025. Ketika seorang warga yang datang ke rumahnya secara tiba-tiba terlihat pelaku sedang melakukan aksi persetubuhan terhadap korban. Awalnya, pelaku sempat tidak mengakui perbuatannya, namun karena perbuatan bejat itu disaksikan langsung oleh warga, akhirnya ia mengakui segala perbuatannya. Saat dalam pemeriksaan petugas, pelaku menyesali atas perbuatan yang sudah dilakukan. Ya, nyesal, Pak. Kenapa Bapak melakukan ini, Pak? Karena silap. Silap ya? Ya. Iya, Pak. Ya sudah takdir saya. Ya. Tidak ditakdirkan sama kita. Dan itu masih sadar. Kamu tidak melakukan. Ya. Kapolres Indragiri Hilir, AKBP Farouk Oktora mengatakan, modus yang dilakukan pelaku terhadap korban dengan cara mengiming-imingi korbannya dengan sejumlah uang, mulai dari Rp20.000 hingga Rp100.000. Selain itu, pelaku melakukan pemaksaan serta tekanan terhadap korban sehingga terjadi perbuatan tersebut. Sampaikan bahwa sudah kita laksanakan pengungkapan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Kejadiannya ini antara bulan Februari sampai dengan bulan ini di daerah Gaung. Korban inisial AH umur 15 tahun, pelaku inisial AW umur 77 tahun. Modusnya mengiming-imingi anak tersebut dengan uang Rp20.000, bervariasi Rp50.000, karena korban dan pelaku ini tetanggaan sebelah rumah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut opsi operasi militer selain perang bisa dipertimbangkan jika diplomasi gagal membebaskan WNI yang ditahan di Myanmar. Ia menegaskan keselamatan warga negara adalah prioritas utama. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan bahwa jika upaya diplomatik pemerintah gagal membebaskan warga negara Indonesia yang ditahan di Myanmar, maka pilihan untuk menggelar operasi militer selain perang patut dipertimbangkan. Pernyataan itu disampaikan oleh Dasko di Komplek DPR MPR RI Kamis 3 Juli. Dasko menjelaskan operasi militer di luar konteks perang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang TNI. Khususnya pasal 7 ayat 2 huruf B angka 16 yang menyebutkan bahwa TNI memiliki tugas membantu perlindungan serta penyelamatan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. Meski demikian, Dasko menekankan bahwa jalur diplomasi harus tetap menjadi prioritas utama.
Senada dengan Dasko, Ketua DPR RI Puan Maharani juga meminta pemerintah untuk segera bertindak menyelamatkan WNI tersebut. Ia menegaskan bahwa keselamatan warga negara di luar negeri adalah tanggung jawab konstitusional pemerintah. Sebelumnya, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Juda Nugraha menjelaskan bahwa AP yang diketahui juga merupakan seorang selebgram kini ditahan di penjara Insen di Yangon. Pemerintah Indonesia kini berada di bawah tekanan untuk segera merespons kasus ini dengan langkah nyata, sambil memastikan bahwa segala upaya penyelamatan tetap berada dalam kerangka hukum dan kedaulatan negara. Mulai tahun ajaran baru, pemerintah Kota Bekasi melarang pelajar membawa ponsel ke sekolah. Pelarangan ini diberlakukan agar kegiatan belajar kembali dilakukan secara manual. Sementara itu, para orang tua murid mengaku setuju dengan aturan tersebut. Para pelajar SD dan SMP yang berada di bawah naungan pemerintah Kota Bekasi mulai tahun ajaran baru atau pertengahan Juli ini dilarang membawa handphone ke sekolah. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adianto. Menurut Tri, pada tahun ajaran baru ini, ia ingin mengembalikan metode belajar secara manual, termasuk dalam proses ulangan. Kebijakan ini bertujuan agar pelajar tidak terpengaruh lingkungan luar selama kegiatan belajar berlangsung. Pak, di Kodau. Ini respon dan catatannya gimana, Pak? Itu yang saya bilang tadi, makanya upayanya kita hari ini adalah melakukan pencegahan mulai dari hulu dan ke hilir. Langkah yang pertama tentu kita lakukan apa yang bisa kita kerjakan terkait dengan anak-anak, bagaimana mengurangi terkait dengan pengaruh HP. Saya sampaikan untuk tawuran ajaran yang baru, ya nanti mulai pertengahan Juli sudah tidak ada lagi anak SD dan SMP membawa HP ke sekolahnya. Ya, sehingga kita balik lagi back to basic, ya bagaimana pembelajaran secara manual, termasuk terkait dengan pada saat mereka melaksanakan ujian-ujiannya. Larangan itu apakah akan dituangkan lewat perwal, Pak? Ya, kan tinggal perkuatan saja, karena sebetulnya larangan itu sudah disampaikan melalui surat edaran Pak Dignas, nanti akan diperkuat dengan dari wali kota, Pak. Sementara itu, orang tua murid di Bekasi mengaku setuju dengan aturan yang akan ditetapkan tersebut. Menurut mereka, tanpa membawa handphone ke sekolah, konsentrasi belajar siswa akan lebih terbentuk. Para orang tua juga menilai bahwa informasi terkait kegiatan sekolah tetap bisa disampaikan melalui nomor handphone orang tua atau wali murid. Ke sekolah gimana tanggapannya, Bu? Kalau
menurut saya sangat setuju karena memang anak-anak itu nggak boleh bawa handphone karena nanti belajarnya jadi terganggu. Kalau di rumah nggak apa-apa. Kalau di sekolah udah ada aturannya belum Bu kalau di sekolah anak ibu tuh? Di sekolah sih nggak ada, emang tidak dibolehkan untuk membawa handphone. Emang udah nggak ada yang bawa HP gitu? Nggak ada, kalau di sekolahan anak saya nggak ada. Artinya ibu setuju ya Bu ya dengan aturan ini? Sangat setuju. Kalau positifnya anak lebih fokus untuk belajar. Kalau negatifnya kayaknya nggak ada sisi negatifnya ya. Kalaupun ada untuk minuman kan di handphone orang tua bukan di anak. Pemkot Bekasi melarang anak membawa handphone ke sekolah, ini gimana Pak pelajar? Kalau menurut saya mungkin begini Mbak, jadi handphone ini kan memang sudah bukan barang mewah atau barang yang ini ya, seluruh anak-anak sudah menggunakan handphone. Tetapi di dalam pelajaran mungkin sedikit agak dikurangi, atau saya agak setuju kalau memang itu dilarang pada saat dia melakukan kegiatan belajar. Tetapi kalau sudah di luar mungkin diberi kelonggaran, tetapi juga harus tetap dalam pengawasan orang tua. Sehingga anak-anak tidak memainkan HP itu dengan asal buka. Mungkin hanya terbatas di dalam yang menyangkut masih kegiatan-kegiatan anak-anak. Jangan sampai dia membuka hal-hal yang negatif. Saya rasa itu kalau handphone di dalam sekolahan dan anak-anak dia. Oke, artinya masih tetap boleh bawa ke sekolah, tapi mungkin di jam istirahat atau seperti apa Pak? Betul. Itu tadi, jadi agak dibatasin. Kalaupun dibawa, menurut saya sih mestinya tidak usah membawa kalau dalam sekolah ya. Lebih baik tidak membawa HP sehingga mereka di pelajaran pun tidak akan buka-buka HP. Lebih fokus ya hanya Pak? khusus di rumah, kemudian mungkin mereka di dalam kegiatan-kegiatan main dia. Setuju ya Pak berarti dengan aturan baru ini ya Pak? Ya. Bu, tanggapannya gimana pemerintah Kota Bekasi melarang anak sekolah pada tahun ajaran baru ini untuk tidak membawa HP? Ya, kalau menurut saya sih setuju aja karena memang dengan ada sisi baik buruknya gitu ya. Baiknya ya kita informasi bisa lebih cepat tahu gitu. Negatifnya anak itu tidak mengenal waktu, apalagi kalau udah dia ke game ya. Itu nggak bisa dilarang. Takut mengganggu pelajaran gitu? Iya, mengganggu pelajaran. Apalagi sekarang PR itu jadi jarang dibahas lah gitu. Tidak membawa HP ke sekolah nanti gimana Bu? Apakah dapat mengganggu ini gak Bu? Misalnya kan kadang anak suka komunikasi sama orang tua, kalau ada apa-apa di sekolah itu gimana Bu? Tapi kata saya sih enggak, walaupun nggak bawa HP kan anak udah tahu jadwal. Jadi orang tua misalkan pas waktu pulang dia bisa ngejemput dan waktu mengantar jam udah ditentukan. Kalau ujian pun nggak perlu dari HP ya Bu, itu nggak perlu ya Bu? Iya. Larangan membawa handphone ini sebenarnya sudah tertuang dalam aturan Dinas Pendidikan, namun akan diperkuat melalui peraturan wali kota. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus.com.